Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah di Minggu Kantate tanggal 7 Mei tahun 2023 diambil dari kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 23 hingga ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas khotbah di Minggu Kantate tanggal 7 Mei tahun 2023 dengan tema Bernyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita tiba di Minggu Kantate yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Di Minggu Kantate ini, firman Tuhan hendak membimbing kita agar semakin memaknai akan betapa berarti dan pentingnya menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Jika dikatakan nyanyian yang baru, bukanlah nyanyian yang baru diciptakan, namun nyanyian yang baru maksudnya adalah nyanyian yang dinyanyikan dengan hati, dengan sikap hidup yang telah dibaharui. Dalam Mazmur 96 ayat 1 dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Jadi nyanyian baru bukanlah lirik lagu yang baru, nyanyian atau musik yang baru saja diciptakan oleh seorang komposer lalu dibawakan oleh seorang penyanyi. Namun maknanya adalah berkaitan dengan hati seseorang yang sudah dibaharui oleh Roh Allah yang kudus itu, sehingga setiap hari kehidupan seseorang itu memiliki suatu nyanyian yang baru sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Nyanyian yang baru itu adalah nyanyian yang keluar dari hati karena pengalamannya berjalan dan berjumpa dengan Tuhan. Nyanyian yang baru itu adalah nyanyian yang mengubahkan hidup kita, nyanyian yang menjadi rema bagi setiap pribadi, yaitu firman yang hidup dan bekerja dalam diri kita. Dari nyanyian tersebut, kita dapat merasakan jamahan kuasa Tuhan yang sungguh agung itu, sehingga kita beroleh kekuatan yang baru dalam menjalani kehidupan ini. Jemaat yang terkasih, tentunya adalah hal yang mengherankan jika ada orang Kristen yang tidak suka mendengarkan lagu, yang tidak suka mendengarkan nyanyian, atau juga mungkin tidak suka bernyanyi memuji Tuhan. Sebab hidup orang Kristen tidak bisa dipisahkan dari apa yang namanya bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam setiap ibadah, dalam setiap persekutuan orang-orang percaya, pasti di dalamnya ada nyanyian. Ada saat di mana kita bernyanyi, memuji nama Tuhan, baik dalam keadaan suka maupun duka. Di tengah situasi itu, kita terpanggil dan ditugaskan untuk bernyanyi
bagi Tuhan. Terlepas dari kemampuan kita, apakah punya suara yang merdu atau pas-pasan, bahkan mungkin kurang pas atau fals, yang pasti orang Kristen tak dapat dipisahkan dari sikap hidup dan kebiasaan untuk bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang terkasih, bernyanyi bukan lagi suatu hal yang asing bagi kita manusia ini sebenarnya. Dimanapun kita berada, yang namanya bernyanyi atau nyanyian atau musik atau sebuah lagu bukan lagi hal yang asing. Bahkan dipahami, nyanyian itu adalah ungkapan perasaan. Apakah itu lagu rohani atau lagu kontemporer atau lagu-lagu duniawi. Yang pasti setiap lagu, setiap nyanyian punya makna tersendiri. Lewat sebuah nyanyian, kita dapat memaknai pesan apa yang tersirat dalam syair lagu tersebut, atau mungkin lewat musiknya. Apakah itu lagu yang sedih atau lagu yang penuh sukacita, semua dapat digambarkan lewat musik dan lewat syair lagu itu. Nyanyian sangatlah penting, sebab sebuah lagu mewakili perasaan yang kita rasakan. Coba bayangkan, jika di dunia ini tidak ada musik, tidak ada nyanyian, pastilah akan terasa hampa dunia ini. Oleh karena itu, mari kita bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan nyanyian, bahkan diberi kesempatan untuk ikut bernyanyi, memuji nama Tuhan. Lewat nyanyian pujian itu, kita dapat menyampaikan ungkapan perasaan kita. Bahkan lewat itu semua dapat memotivasi dan menyemangati setiap orang. Bahkan juga menghibur setiap orang lewat lagu-lagu tersebut. Jika lagu-lagu versi sekuler dapat memberi sesuatu makna yang bersifat positif, tentunya lebih lagi lah lagu-lagu rohani, lagu-lagu gereja, pastilah memberikan suatu makna positif yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Di gereja kita bernyanyi, di rumah kita bernyanyi, dalam setiap ibadah kita bernyanyi. Tentunya ini merupakan suatu panggilan bagi kita. Terlepas apakah kita punya suara yang merdu atau pas-pasan, yang pasti kita semua terpanggil untuk bernyanyi bagi Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Alkitab, kita dapat menemukan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Seperti Musa, Miriam, Deborah, Daud, Paulus dan Silas, bahkan juga Tuhan Yesus dan para muridnya. Mereka juga bernyanyi. Artinya, semuanya benar-benar terpanggil untuk bernyanyi, memuliakan nama Tuhan. Demikian halnya dalam nas khotbah di Minggu Kantate saat ini, adalah sebagian dari nyanyian pujian Raja Daud kepada Allah ketika ia berhasil membawa tabut perjanjian ke kota Yerusalem. Sebelumnya selama 20 tahun, tabut perjanjian itu dicuri oleh bangsa Filistin. Namun di masa kepemimpinan Raja Daud, tabut perjanjian itu pun berhasil dibawa kembali ke kota Yerusalem. Adapun proses membawa kembali tabut perjanjian itu sungguh memakan waktu dan tenaga yang begitu luar biasa. Pada saat itu ada begitu banyak arak-arakan sejumlah 3.000 orang yang dipimpin oleh orang-orang Lewi membawa tabut perjanjian itu ke kota Yerusalem. Pada saat itu, arak-arakan yang membawa tabut perjanjian itu bernyanyi dan diiringi dengan sorak-sorai dan bunyi sangkakala, nafiri, dan ceracap sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Mereka semuanya bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Mereka juga ada yang menari dengan penuh sukacita oleh karena tabut perjanjian Allah
telah kembali ke kota Yerusalem. Itu artinya kehadiran Allah di tengah bangsanya telah kembali sebagaimana dahulu kala lewat kembalinya tabut perjanjian itu. Di pasal 16 ini, Daud mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, lalu memberkati para umat Israel. Lalu Daud menyuruh Asyaf dan saudara-saudaranya yang sepuak untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan. Inilah yang kita lihat di ayat 8 hingga ayat 36. Saudara terkasih, tema minggu ini dilandasi dari ayat 23. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Dalam nyanyian ini sungguh jelas diserukan agar seluruh umat bernyanyi bagi Tuhan. Artinya, seluruh umat dipanggil untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, Allah Israel, Allah yang Maha Kudus, Allah pencipta alam semesta ini. Dan lewat nyanyian itu, setiap orang dituntun dan ditugaskan untuk mengabarkan berita keselamatan yang Tuhan berikan setiap hari. Hal inilah kiranya yang menjadi perenungan dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupannya saat ini, untuk memaknai arti penting dari sebuah nyanyian. Jemaat yang terkasih, mari kita pahami bahwa bernyanyi bagi Tuhan adalah suatu kewajiban bagi orang yang percaya untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, di saat kita bernyanyi, maka yang ada dalam pikiran kita adalah kesungguhan memuji nama Tuhan. Hendaknya di dalam persekutuan, orang-orang yang percaya itu bernyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati dan jiwanya, sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Jika saudara mempunyai talenta untuk bernyanyi, maka persembahkanlah nyanyianmu itu dengan sukacita, dengan segenap hatimu. Dalam bernyanyi, kita harus memahami bahwa di dalamnya ada pesan tersirat, yaitu mengabarkan keselamatan yang daripada Tuhan. Lagu-lagu yang kita nyanyikan, apakah itu lagu yang ada di buku ND, atau Gerun Jemaat, atau pelengkap Gerun Jemaat, dan lain sebagainya, atau juga lagu-lagu kor, atau lagu-lagu rohani yang viral saat ini, hendaknya semua itu dinyanyikan dengan tujuan memuliakan nama Tuhan. Sungguh amat disayangkan jika di tengah kehidupan orang percaya kadangkala kurang menghayati makna sebuah lagu pujian. Ada kalanya warga jemaat merasa bahwa lagu-lagu di buku ND atau Gerun Jemaat itu sudah ketinggalan zaman. Padahal sebenarnya tidaklah demikian. Yang namanya lagu pujian tidak pernah ketinggalan zaman. Masalahnya adalah bagaimana seseorang itu memaknai, menghayati, dan menyanyikan lagu tersebut dengan segenap hatinya. Saudara yang terkasih, lewat firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama adalah, bernyanyilah bagi Tuhan. Adapun isi nyanyian itu adalah kabar keselamatan yang daripada Tuhan. Untuk itu, hendaknya kita semua memahami bahwa nyanyian yang kita lantunkan itu harus berfokus pada kabar sukacita. Dan dalam nyanyian itu ada semangat, ada penghiburan, ada motivasi untuk semakin mengenal bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan. Dengan demikian, setiap lagu yang kita nyanyikan hendaknya menjadi berkat bagi kita, bahkan bagi semua orang. Lagu itu harus menjadi pembawa keyakinan yang penuh bagi orang yang mendengarnya. Lagu itu hendaknya mampu menggugah dan mengarahkan hati setiap orang untuk semakin dekat pada Tuhan. Untuk itu mari kita renungkan bersama. Apakah lagu pujian, apakah nyanyian yang kita nyanyikan itu mampu menggerakkan hati orang yang mendengarnya supaya semakin dekat kepada Tuhan. Inilah doa dan pergumulan kita
agar kita bernyanyi dengan segenap jiwa kita. Yang kedua, lewat nyanyian itu, kita dapat bercerita kepada sama kita, kepada semua orang, kepada lingkungan di sekitar kita, atau di tengah-tengah rumah tangga kita, agar semuanya yang mendengarkan lagu itu mampu merenungkan karya Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Bercerita bukan hanya lewat percakapan, namun bercerita juga dapat kita lantunkan lewat pujian. Bercerita bukan hanya lewat kata-kata kita, namun lewat setiap syair lagu yang kita nyanyikan. Lewat setiap cerita itu, lewat setiap nyanyian itu, maka perbuatan Tuhan, kuasa Tuhan akan semakin direnungkan oleh setiap orang yang mendengarkan pujian itu. Yang ketiga, lewat nyanyian kita dapat menuntun setiap orang, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini, untuk sujud menyembah Tuhan. Dan lewat nyanyian itu, lewat musik itu, lewat pujian itu, semua orang akan semakin sadar bahwa Tuhanlah Allah yang mempunyai kemuliaan dan kekuatan. Artinya hanya Dialah Tuhan yang layak kita sembah. Jemaat yang terkasih, untuk itu kita perlu mengingat bahwa segala nyanyian bila tidak dilandasi dan direspon sebagai pujian bagi Tuhan, maka nyanyian itu akan menjadi kering dan hampa dan tidak bermakna. Oleh sebab itu, ada 3 hal yang perlu kita renungkan di sini. Yang pertama, ingatlah bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Maka di sanalah nyanyian kita ini, setiap pujian yang kita nyanyikan, menjadi hidup dan menjadi berkat. Yang kedua, hendaklah perkataan setiap orang yang memuji nama Tuhan, yang bernyanyi bagi Tuhan, sesuai dengan perbuatan dan nyanyian itu. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak menginginkan nyanyian kita bila hati kita masih dipenuhi dengan dendam, permusuhan, dan keangkuhan. Karena itu, sebelum kita bernyanyi, dan di saat kita bernyanyi, hiduplah dalam pengampunan, hiduplah dalam kasih, hiduplah dalam damai sejahtera. Maka di sanalah nyanyian, pujian itu menjadi hidup. Yang ketiga, ingatlah bahwa jaminan keselamatan kita adalah Tuhan yang telah dimeteraikan lewat kematian Kristus dan lewat kebangkitannya. Untuk itu, nyanyian kita tidak lagi ditentukan oleh keberhasilan atau kegagalan. Tidak ditentukan dengan untung atau rugi, sehat atau sakit, senang atau susah, bahagia atau menderita. Namun nyanyian itu kita lantunkan oleh karena kesadaran bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Nyanyian itu menghantarkan kita untuk sungguh-sungguh berseru, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, pujilah nama Tuhan yang kudus itu. Jemaat yang dikasihi Kristus, oleh karena itu mari lakukan seruan firman Tuhan di minggu kantate ini, agar dalam segala keadaan apapun juga, dengan kesungguhan dan penuh hikmat, bernyanyi bagi Tuhan. Oleh karena itu, mari serukanlah nama Tuhan yang kudus dan segala perbuatannya yang ajaib itu. Bernyanyilah bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Persembahkanlah nyanyianmu, pujianmu, hanya bagi Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Selamat bernyanyi, selamat berkantate. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, tuntunlah kami agar dengan penuh hikmat dan sukacita mempersembahkan hidup kami dan pujian kami dengan segenap hati kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga lewat nyanyian kami sungguh-sungguh kami persembahkan hidup ini dan segala perkataan kami dan karakter kami menjadi nyanyian yang baru
bagi Tuhan yang Maha Agung itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.